Seperti prediksi banyak orang, Anies Baswedan pasti menjadi korban serangan politik. Apalagi setelah ia betul-betul maju sebagai bakal capres. Soal Batik, video pernyataannya dipotong hingga menimbulkan persepsi buruk. Anies pun dituding sebagai perusak budaya Indonesia dengan narasi rasis yang demikian keras. Bahkan dari PDIP menyebut Anies Baswedan pribumi palsu. Komentar itu lagi katanya, saya bilang kan Pak Anies baik. Bilangnya ke saya begini, tahu dari mana kalau Pak Anies baik? Coba tahu dari mana? Ya saya bilang aja, kalau saya kenal langsung kan enggak sama Pak Anies Baswedan, kenalnya enggak, ketemu ya enggak pernah. Saya lo di kampung, tahu dari mana? Tapi saya tahu seseorang baik dan tidak baik itu dari perilakunya, tutur katanya. Orang kalau ngomong bisa menjaga lisannya. Seseorang kalau menjaga lisannya itu pasti baik. Iya. Wes dia mau ustadz, mau apa, kayak mau pejabat, kayak mau maling, kayak mau apa, kayak ya mau. Tapi kalau dia bisa jaga lisannya, itu salah satu contoh orang baik. Nah, saya sudah jawab toh. Ada lagi bilang, Anies turunan Yaman, kamu dukung untuk turunan Yaman. Turunan Yaman itu turunan siapa sih bisa turunan dari mana? Kita semuanya keturunan Nabi Adam. Ayo ngomong boh, Nabi Adam di mana? Emang kamu keturunan siapa? Nah, kita sama satu turunan. Kita loh keturunan Nabi Adam. Kalau orang Muslim, ya, terserah kalau situ keturunannya siapa itu nggak terserah. Turunannya siapa itu yang. Tapi kalau saya turunan Nabi Adam saya. Iya. Anies Baswedan sama keturunan Nabi Adam juga. Bapaknya, kakeknya, ibunya sama. Ya, apa urusannya calon presiden dengan turunan Yaman ya? Anies Baswedan paling lahir di negara Indonesia, ya kan? Sekolahnya di Indonesia, mungkin hari-harinya juga ditanam di Indonesia. Iyo, masa urusan keturunan, yang penting dia baik dan dia sanggup jadi presiden, jadi pemimpin negara. Gak apa salah bro, gak usah marah. Mau turun apa saja dia, kalau dia baik, dia mampu, kenapa enggak? Itu Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku. Itulah pikiran sederhana dari masyarakat bawah tentang sosok Anies Baswedan. Tak perlu nalar tinggi untuk mencari sosok pemimpin masa depan. Cukup dengan melihat bagaimana dia berbicara. Cara komunikasi Anies Baswedan memang tampak berbobot dengan narasi dan diksi yang apik. Hanya saja ia kemudian dituding hanya pintar bernarasi tanpa melihat seperti apa Jakarta saat ini. Padahal pemimpin itu akan terlihat berbobot jika ia sedang berbicara. Itu terlihat dari Jakarta yang suasananya adem saat dipimpin oleh Anies Baswedan. Hebohnya hanya di kalangan elit politik. Itu pun terasa kepentingan balas dendam dan tak terima kekalahan. Kini ketika pengganti Anies Baswedan sering heboh, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya komunikasi publik Heru Budi. PDIP menilai kebijakan yang diambil oleh Heru Budi kerap menimbulkan kegaduhan. Baik sekalian, jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik biru, Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua nih pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional kan? Iya, ini baju Indonesia. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar sekali. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar di masa lalu? Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa dengan pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah. Benar tidak? Polos.
Dan yang namanya batik itu dipakainya kain loh itu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju seperti itu. Coba di dunia nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang nanti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu di bidang pendidikan mulailah pelanggaran baru itu. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem negara itu, maka tidak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Iya, ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses belajar. Itulah narasi Anies Baswedan terbaru yang dinilai bikin heboh. Anies Baswedan yang menyampaikan teori dalam melangkah dinilai tak paham cara menghargai budaya. Justru kehebohan itu muncul lantaran hanya menilai video secara parsial, tidak utuh. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun kemudian menyentil akun Twitter @NO_lucu. Hal itu lantaran akun tersebut membagikan video potongan Anies Baswedan tentang batik dengan narasi, jadi menurut Anies, pakai baju batik itu merupakan pelanggaran. Video yang konteksnya sudah berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh calon presiden Partai Nasdem di Universitas Muslim Indonesia atau UMI, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu 10 Desember 2022 lalu. Rungokno Gus Irfan Nuruddin, paham ora? Kata NO_lucu dengan emoji tertawa ketika membagikan video Anies. Akun tersebut memajang gambar Gus Dur sedang tertawa. Sadar banyak warganet yang mengecamnya lantaran narasi yang dibuat oleh akun NO_lucu tidak tepat, Anies pun menyentil balik. Dia mengingatkan akun tersebut sembari mengutip tagline-nya. Cek video lengkapnya dulu yuk, min NO_lucu. Sampaikan kebenaran walaupun itu kurang lucu. #ABW, kata Anies Baswedan melalui akun Twitternya @AnisBaswedan. Dalam videonya, Anies Baswedan menyinggung pelanggaran pakem batik yang merujuk kepada terobosan. Namun, narasinya diubah menjadi memakai baju batik merupakan pelanggaran. Sebenarnya, potongan video tersebut banyak beredar di lini masa, menjadi bahan serangan pada Anies Baswedan. Ketika dibagikan akun NO_lucu, banyak yang menontonnya dengan sikap pro dan kontra warganet. Pria dengan akun TikTok @mehdighazali menjawab 3 argumen pembenci Anies Baswedan. Benci karena Anies keturunan Yaman atau benci karena pintar? Halo, Assalamualaikum. Saya punya pertanyaan nih buat kalian yang terang-terangan, yang mati-matian ngebenci Pak Anies Baswedan. Saya mau tanya, memang hak setiap manusia untuk benci ataupun suka. Seperti kalian tidak bisa memaksa saya untuk benci, saya juga nggak bisa memaksa kalian untuk menyukai Pak Anies Baswedan, karena itu hak masing-masing. Yang pertama, kalau kalian ngebenci Pak Anies Baswedan, apa sih sebabnya? 1, kalau kalian ngebenci Pak Anies gara-gara dia Arab atau keturunan Yaman, saya bisa simpulkan kalian punya bakat-bakat rasis. Yang kedua, kalau kalian ngebenci Pak Anies Baswedan gara-gara dia Muslim, apalagi dekat dengan kalangan ulama, berarti kalian juga rasis. Yang ketiga nih, kalau kalian sebel atau benci sama Pak Anies Baswedan karena dia pintar, cerdas, karena dia banyak inovasinya, banyak karyanya, saya tahu jawabannya. Berarti kalian bodoh, karena cuma orang bodoh yang ngebenci orang pintar. Jangan lupa subscribe ya.